Stunning-stunningnya sendiri itu apa? Stunning sendiri itu pemingsanan, Mas. Jadi untuk stunning sendiri itu enggak semua sapi dapat perlakuan stunning. Stunning. Oh iya Ya, sih, ini kan babi, ya, tepatnya kan wisata religi kan agak enggak. iya, lo kan biar Bineka Tunggal Ika gitu. Mari wisata babi, wisata Wisata religi. opat. Ya dekat-dekat area Kendal Sari juga. Oh, Masih terus jalan. yang ketiga? Yang ketiga baru bukaan baru ini pet shop sama klinik. Oh, oke guys. Masih muda gini ke wis banyak gurita bisnis sing lebih. Halo, selamat Selamat pagi, Dokter Bagus. Selamat pagi, Dokter Rama. Saya jenengmu Bagus apa? Bagus Aditya Kuswardana. Oh, Bagus Aditya Kuswardana. Kuswardana. Oh, tapi Kak, saya tak panggil Dok ya. Oh iya, Ben enak ya di luar jam kerja. Jadi kecuali pas aku ning tempat kerjamu baru Dok. Saiki sibuk apa Mas Bagus? Sekarang lagi sibuk kerja di Rumah Potong Hewan Surabaya. Ya. Itu di mana lokasi ini? Rumah Potong Hewan Surabaya sendiri lokasinya ada 2, Mas. Kalau yang sapi, jadi yang pertama itu ada di Pegirian, yang pusatnya yang Pegirian, terus yang kedua itu di Kedurus, deket. Oh malah dekat sama Polsek Kedurus. Loh, dari dekat klinikku itu? Iya. Loh, sebelah mana ya? Setelah klinik ada lampu penyeberangan, etot-etot. Nah itu masuk ke kiri. Oh, deket penyeberangan. Kali-kali sungai-sungai. Oh, pantes ya mesti rame di situ. Lek itu apa? Itu yang sapi aja. Oh, sapi aja. Sapi, yang Pegirian kan sapi sama kambing. Macam-macam babi. Ya. Kalau babi udah nggak di Pegirian lagi, Mas. Oh, pindah ya? Pindah. Pindahnya di Andes. Oh ya deket sih. Iya. Tadi sempat lewat Andes. Oh, loh, dulu kan di Pegirian. Iya. Tapi sekarang wis dipindah. Iya. Babi. Alasannya karena satu kan pelebaran untuk wisata religi Ampel. Oh iya sih, ini kan babi, tepatnya kan wisata religi kan agak enggak. Iya, lo kan biar Bineka Tunggal Ika gitu. Mari wisata babi, wisata religi opat. Oh alah. Oh, terus dipindah. Iya. Oh, ini pas baru berarti? Kurang lebih sekitar awal-awal tahun ini sih, Mas. Oh 2024 kan? 2024 baru pindah. Ya baru dong berarti. Iya. Oh iya aku tahu aku pas lihat ini berita yang di Jawa Pos ngeresmi ini Pak Erik. Iya Pak Erik. Oh iya benar. Oh, tapi sekarang kan sering ke Jakarta itu. Apa ini Jakarta? Ya satu cuma main. Kalau enggak ya apel. Oh punya pacar? Ya. Alhamdulillah. Laku. Terus kerja di Jakarta? Ya. Dokter hewan. Di apa? Kebetulan punya klinik sendiri. Dia punya klinik di Jakarta? Ya bukan klinik sendiri, murni sendiri sih. Tetap patungan sama temennya bikin usaha bareng. Oh ya. Berarti di Jakarta sih. Oh udah bagus mikir kurang dekat. Nah sip. Itu. Oh berarti punya rame-rame. Iya. Punya klinik di Jakarta. Iya. Sama teman-teman angkatan? Awalnya bertiga seangkatannya. Kemudian sekarang tinggal berdua. Oh, ya mesti ngono ya. Wis bosen paling. Bosen. Yang satu sudah nikah. Pulang ke Jawa Timur lagi. Loh, berarti besok lek dirimu nikah, pacarmu ya kesini lagi? Rencananya sih iya, tapi yang syarat di autopilot. Oh, kan ya punya klinik di Surabaya toh. Ya ada. Nah kan Mas Bagus ini punya klinik paling bagus di Surabaya Berantang. Oh, soalnya sing klinik Surabaya itu sekarang tambah banyak katanya. Ada berapa cabang? Kalau kliniknya 2. Kliniknya yang 2. Pertama di Beratang, yang kedua yang di Kendal Sari. Oh,
Jadi ada 2 cabang sekarang. Ya, yang utamanya di Meratang, yang cabangnya di Kendal-Sari. Tapi ada pet shop. Pet shopnya ya ada. Yang pertama yang Meratang kan sama pet shop sama klinik. Kemudian yang kedua itu pet shop aja. Pet shop aja. Ya. Itu di ya deket-deket area Kendal-Sari juga. Oh, masih terus jalan. Yang ketiga baru bukaan baru ini pet shop sama klinik. Oh, oke guys. Masih muda gini wis banyak gurita bisnis ini. Ndak. Terus berarti tadi habis melekan berarti dari Pegirian? Iya, tapi masih sempat merem bentar. Oh, kerjanya apa sih kerjanya? Kerjanya kalau di Pegirian dokter hewan ya malamnya masuk jam 11. Jam 11 malam, jam kerjanya jam 11 sampai jam 7. 7 pagi. 7 pagi. Oh. Ikut jagal juga kan? Enggak. Kita kan enggak mungkin yang motong-motong ada. Ada lagi, ada sertifikasinya sendiri yang motong. Oh iya benar ya. Iya. Jadi ada pelatihannya ya. Jadi benar-benar di Pegirian itu yang motong bukan sembarangan ya? Bukan, yang motong itu kan namanya juleha. Juru sembelih halal. Oh, keren dia namanya. Iya, itu memang tugasnya memang bagiannya full yang motong-motong nyembelih itu. Dan biasanya memang ada sertifikasinya. Jadi nggak semua orang bisa motong karena ada tes masalah kerohaniannya kan Islamnya harus yang benar-benar Islam. Yes, Islamnya halus, bukan Islam yang seperti misalnya kan motong kan ada syariatnya tau. Iya. Jadi yang motong itu nggak boleh ngasal. Iya, benar. Keren ya, berarti Surabaya itu udah benar-benar terjaga ya? Iya, halalnya terjaga memang. Jadi nggak boleh ragu buat motongin ya? Iya, betul. Itu untuk Pemkot sendiri atau misalkan nih, aku punya sapi, Mas Bagus lah ya punya peternakan sapi toh. Ya. Mau tak potong, dipotong di sana itu bisa? Bisa. Oh, lah terus ya apa caranya mau potong ke sana? Kalau setahu ya Mas, kan karena di sana itu kita sudah ada kerjasama dengan mitra sebutannya mitra jagal. Jadi orang yang mungkin kalau di lingkungan luar atau kebanyakan orang tahu kalau jagal itu kan orang yang motong. Sebenarnya kalau di sana jagal itu bukan orang yang motong, tapi jagal itu malah pemilik sapinya. Oh, malah kebalik ya? Iya, jadi kalau yang penyembelih itu namanya juleha. Kemudian yang bagian nyacai sendiri itu ada sendiri tuh yang biasanya anak buah jagal atau namanya pemboleng biasanya. Nah, jagalnya sendiri tuh malah yang punya sapi. Oh, berarti aku jagal misalkan, sapi di situ. Tapi bayar. Iya. Oh, bukan gratis gitu ya? Enggak. Oh, bayar ya untuk inilah. Retribusinya. Retribusi. Yo, iki ya, bagus ya. Tapi dari Surabaya aja. Kalau untuk jagalnya pemilik sapinya itu mayoritas warga Surabaya. Ya, Surabaya sama Madura mayoritas. Kalau untuk yang julehanya ya bebas dari mana aja. Yang penting tersertifikasi. Ada sertifikasinya. Berarti ini ya benar-benar terjamin ya. Jadi misalkan aku punya peternakan, daripada aku motong sendiri nih, kan secara fasilitas belum tentu mumpuni, itu saya kira dibawa ke sana biar mumpuni. Iya. Keren. Mas Bagus itu masuk di sana kapan? Masuk 2022 akhir. Tadi baru 2 tahun. Hampir 2 tahun. Gimana cara masuknya? Buat ada adik-adik angkatan yang baru selesai lulus gitu bikin masuk di sana. Jadi kemarin kan baru aja ada oprek. Ada kita buka lowongan untuk dokter hewan. Tahun ini buka lowongan 1. Kebetulan pas zamanku waktu itu nggak ada pembukaan lowongan. Jadi sebenarnya nggak sengaja aku ke RPH Mas. Aku bantu ada saudara, kebetulan adik tingkat juga, itu buat pengambilan video pemotongan di RPH. Kebetulan aku kan kenal sama dokter hewannya sana kan, Dokter Sindu kan. Dokter Sindu ya. Angkatan 2011. Kan emang kenal baik, sama-sama juga di organisasi kampus juga kenal baik. Pas kebetulan di sana tanya, lu ngapain kok ke RPH? Antar saudara Mas.
ini mau pengambilan video yang Kesmafet. Oh ya, terus Mas Hindu itu tiba-tiba gini, kamu punya kenalan nggak yang mau kerja di RPH? Ini aku lagi butuh dokter di RPH. Berapa orang Mas? 1. Terus aku langsung iseng Mas, kenapa nggak aku aja Mas? Kenapa nggak aku aja? Loh, bukannya kamu kerja ya? Terus kerja di klinik. Udah selesai. Kebetulan 1 bulan sebelum itu aku udah keluar dari klinik, dari site. Nah, oh ya wes, kalau memang kamu udah gak di klinik dan kamu tertarik, ya wes, ayo. Mas ae. Oh. Oh, aku juga tahu kamu orangnya kayak gimana. Ya, saus dulu satu organisasi. Iya, ya udah nanti coba aja dulu beberapa bulan, cocok atau enggaknya kan ibaratnya kalau kita kerja di RPH kan udah terbalik jam tidur kita Mas. Yang awalnya kita aktivitas pagi, rubah total jadi aktivitas malam, kan otomatis pola istirahatnya juga harus berubah. Nah itu kita latihan di training dulu selama sekitar 1 atau 2 bulan, kalau cocok nanti baru ada kontraknya. Oh, nanti di training dulu cocok, nanti baru diperpanjang kontrak. Iya. Oh, itu statusnya berarti apa? ASN bukan toh? Bukan. Jadi kalau di RPH sendiri itu awalnya itu kita masuknya dibayar tenaga harian. Harian lepas. Iya. Terus baru kalau nanti kinerjanya baik baru diangkat kontrak. Setelah kontrak nanti ketika dirasa kinerjanya juga sudah mumpuni dan udah lama, biasanya di atas 3 tahunan, nanti akan ditarik jadi pegawai tetap. Oh, ya dan terus itu udah pegawai tetap? Sudah di atas 5 tahun. Oh iya sudah lama ya. Iya. 2011 berarti lari kan berapa ya? 2000 masuk 11 ya? 19. Iya 19. Temanku kan ya ada sih, enggak tahu masih ada enggak? Nowo. Masih. Malah kepalaku. Bos geng ya. Iya. Memang dari dulu ya seneng di masalah persapi-sapian. Iya, Sindu juga kan? Masih, iya. Sindu kan ya kan berarti organisasi dulu kan ternak besar ya? Iya, ternak besar. Uner. Iya. Ya linear lah ya. Iya. Fokus ke ternak besar, terus ternyata sekarang kerjanya di bagian peternakan juga. Iya. Nah aku sih dulu kan aku ya ini, tapi aku dulu itu ya seneng ikut acaranya TB. Iya. Zaman aku kuliah itu. Jadi kan ya banyak lah temanku sing jadi ketua TB kan saya ikut karena pengen tahu aja. Iya. Cuman kerjanya aku sekarang udah nggak di ternak besar. Oh iya. Gitu. Itu tugasnya dokter di sana ngapain? Tugas utamanya dokter di sana tuh yang pertama itu ya jelas pasti ngecek dokumen masuk. Oh. Hewan yang mau dimasuk ke sana itu harus ada suratnya, legalitasnya atau namanya SKKH. Surat keterangan kesehatan hewan. Berarti jelas yang sehat ya? Jelas. Ya sehat masuk, biasanya pun ada yang kondisinya sakit itu boleh masuk asalkan memenuhi beberapa kriteria. Berarti tetap diperiksa ya itu banyak lah. Ya per malam kita motong kalau sapi, kalau dalam kondisi normal ya kita motong semalam itu minimal 100 ekor. Per malam nggak ada libur. Ceki terus. Berarti gini, sapi datang ngecek dokumen, ya. Terus Mas Bagus nanti ngecek, oh ini sehat layak terus dipotong. Ya, jadi sebenarnya dokumennya itu yang meriksa itu paginya, jadi yang mungkin yang dari dokter Nowonya nanti itu yang meriksa. Oh. Jadi ibaratnya berkas-berkasnya dokter Nowo nanti yang menerima. Kalau nanti ada sapi datang itu baru yang dokter hewan yang malam atau yang jaga malam itu nanti yang baru ngecek. Oh berarti berkasnya dulu sing datang? Ada yang biasanya berkasnya bareng sama sapinya. Ada yang dia berkasnya itu masuk dulu kemudian selang berapa jam baru datang. Ya. Iya. Ya biar lebih cepat aja ya. Nah, soalnya kan sapinya kan masuknya kan keluar Surabaya semua, Mas. Oh dipotong di Surabaya. Ya. Terus ada yang didistribusikan di luar Surabaya. Bukan, jagal itu kan sapi-sapinya kan pasti dari luar Surabaya semua. Kayak tadi Madura. Nggak cuma dari Madura. Oh. Berarti ya banyak ya nambung ya. Soalnya kan di Surabaya kan ya gak ada peternakan. Iya, nggak ada. Jadi jagal itu di RPH sendiri kan ada kandang penampungannya. Nanti yang diisi sama sapi-sapi yang dicari sama jagal tadi atau miliknya jagal. Nah jagal itu tergantung ada pasarnya, ada yang biasanya jagal itu mendatangkan sapinya dari daerah Pantura misalkan, daerah Tuban, Lamongan yang sapi-sapi putih.
Kemudian ada yang dari daerah kayak Probolinggo, Lumajang itu juga ada. Ada yang dari Afkiran sapi perah juga ada. Jadi tergantung jagal itu pengen carinya yang sapi kayak apa. Iya. Berarti yo banyak ya Probolinggo terus. Iya, hampir Paling banyak kan yo salah satu yang paling banyak ya Probolinggo, Magetan. iya, Probolinggo, Magetan. Oh, berarti se-Jawa Timur. Bisa jadi. Mayoritas se-Jawa Timur. Oh, iya juga sih. Ya itu tadi kan Surabaya kota kan, maksudnya kota metropolitan, nggak mungkin ada orang di belakang rumah Ya, dua sapi 100 gitu kan. sangat minim banget ya, Mas. Diarak warga. Soalnya rumah Surabaya itu kan deket-deketan loh. Kalau ada kandang di belakang rumah itu pasti yang paling ramai warga itu ngapain. Kalau peternakan kalau nggak tahu cara ngontrol untuk limbahnya kan bau banget, Mas. Iya repot ya. Iya. Makanya perlu lahan sing gede lah. Iya, benar. Biar nggak mengganggu aktivitas rumahan biasa. Iya. Di Surabaya banget. Ini kan di komplek Citra. Ternyata di belakang Citra yang tadi tanah sapi. Rumah elit belakangnya kandang, wis. Ini kan rumahnya gede-gede. Mungkin yo ada tapi yo mungkin yo ya 1 atau 2. Kambing sih. Aku tahu yang di dekat sini ada. Oh iya. Kambing. Kalau kambing universal rata-rata orang kalau punya kambing kan lahannya nggak butuh seluas sapi dan limbahnya kayak kotorannya kan nggak mungkin sebau sapi. Iya. Yang inilah hebatnya Surabaya ya, jadi sentralnya untuk pemotongan. Loh, tapi Mas Bagus juga di ini juga yang di Kedures tadi. Jadi dulu waktu awal-awal masuk itu kan dokternya masih 2 orang ya. Kalau yang jaga malamnya 2 orang. Dan kita rolling. Jadi seminggu ini kita di Kedurus, seminggu kita di Pegirian. Nah, kalau sekarang kebetulan koor kesehatan hewannya atau koor penanggung jawab Kedurusnya itu malah sekarang dokter hewan. Mantap. Ya, ada dokter hewan satu lagi, beliau alumni dari Udayana kebetulan. Yang sudah senior, itu yang jadi penanggung jawab RPH yang Kedurus. Oh iya benar ya. Ya memang sebenarnya butuh banyak dokter ya. Iya sebenarnya. Soalnya kan yo trafficnya lo gila, 100 sapi sehari itu di Pegirian. Iya. Sebelum nanti yang di Kedurus. Iya. Lo kalau RPA ada nggak? RPA itu kemarin masih digodok rencananya. Oh tapi mau dibikin? Iya, kemarin sudah ada obrolan sama DKPP sama Pemkot Surabaya juga. Jadi rencananya itu nanti kita juga akan mendirikan RPA di Surabaya. Cuma kita masih survei lahannya, Mas. Benar. Karena rencananya kemarin ada 4 lahan, ada 4 tempat yang mau diprioritaskan untuk dibangun RPA. Cuma mungkin masih survei untuk masalah nanti limbahnya gimana, respon masyarakatnya juga. Biar inilah, biar lebih murah. Iya. Misalnya potongnya di sini kan pendistribusiannya kan akhirnya kan nanti goal terakhirnya kan bisa lebih murah gitu. Iya. Itu kan. Ya enak. Soalnya kan kemarin juga ada podcast juga kan. Iya. Dia juga punya ayam, punya peternakan ayam. Jadi motongnya tuh di sana terus dagingnya dikirimnya di sini. Iya. Gitu kan. Kan ada biaya transportasi kan akhirnya kan. Kalau misalkan pemotongan bisa di sini yo. Sapi wis ada kisah. Tapi sapi perah ya banyak yang afkiran dipotong. Banyak sapi perah afkir. Tapi dagingnya gitu rasa susu kan. Masih dipotong kan karena dia sapi perah susu rasa susu. Kalau biasanya ini kan tergantung konsumen ya. Biasanya kan konsumen itu kan ada yang milihnya benar-benar sapi jantan. Kalau betina nggak mau yang sapi perah atau gini. Soalnya kalau orang yang di pasar, ini kan katanya orang di pasar. Cuma belum tak lihat lagi secara ilmiahnya kayak gimana. Cuma kan kalau sapi potong itu kan dia kan lebih banyak penggemukannya di proteinnya buat. Benar. Sedangkan kalau sapi perah itu kan dia kan banyak di lemaknya karena biasanya untuk yang lemak susu biar gurih. Ya, nah itu akhirnya biasanya kalau di sapi perah atau sapi betina yang dipotong afkiran itu lemaknya kan banyak, Mas. Warna kuning-kuningnya itu banyak. Akhirnya biasanya itu orang milih sapi potong itu karena ya lemaknya sedikit, lebih banyak dagingnya. Kalau sapi perah itu malah banyak gajinya atau lemaknya itu banyak. Tapi kan udah nggak produktif dong daripada nggak diapa-apain susunya ya udah nggak produksi. Ya. Potong lagi. Biasanya sih di atas
Patokan produktifnya sih tergantung, kalau dia masih mampu menghasilkan susu ya nggak masalah. Tapi biasanya kalau normalnya rata-rata udah di atas 5 tahun itu baru nanti potong. Oh iya, itu juga sih. Tapi dulu waktu aku kecil, bayanganku itu kayak sapi perah yang totol-totol Iya, lembut itu, dagingnya rasa susu. Iya, ketawaanku masih kecil. Tapi kan setelah aku masuk vet itu, ya enggak, ya sama aja, ya bener iya. tadi mungkin Heeh, banyak lemaknya ada aja. lemaknya, bener. Jadi aku, oh iya sih, wagyu-wagyu gitu kan ya, Iya. sekor tuh, gitu ada sing pesenan nggak? Misalkan aku punya rumah makan all you can eat Iya, itu, kayak gitu dipotong terus nanti dibawa ke sana langsung udah di slice tapi nanti dikirim di rumah makan. ada. Ada ya? Iya. Itu tugasnya dokter Sindu itu. Oh ada. Karena beliau kan sebagai penanggung jawab kepala bagian niaga. Udah nggak di pemotongan lagi, nggak di Iya, bagian kesuan. Sekarang megangnya di perdagingan di niaga. iya. Nah, itu kita itu dari RPH itu kita nerima pesanan rata-rata itu ada yang dari rumah sakit di Surabaya kayak Siloam, terus Oh malah rumah sakit? iya untuk konsumsi Pasien? pasien dagingnya ambil dari RPH. Kemudian ada beberapa rumah makan itu juga memang sudah ambilnya dari RPH juga. Dokter Sutomo juga ambilnya dari RPH. Baru tahu aku ini. Jadi ya ini ya, benar-benar ya terjamin lah gitu ya. Jadi ada korelasi gitu loh, langsung dipotong langsung dikirimkan di rumah sakit, terus mungkin nanti di rumah sakit ada kokinya langsung Iya, ngeproses. iya, Jadi nggak yang mungkin ada yang dikirim di mana terus tak pikir itu gitu. Jadi rumah sakit itu beli di mana gitu, ternyata ya bisa iya, langsung. bisa. Beberapa memang ada tempat yang kerjasamanya untuk dagingnya ambil dari RPH. Itu nah, kalau ini timku kayak gitu tuh berarti lebih murah nggak harganya? Kalau masalah lebih murahnya itu kan eh tergantung respon masyarakat sih, Mas. Kita nggak bisa bilang kita lebih mahal atau lebih murah karena kalau untuk yang daging yang kita keluarkan dari rumah daging itu udah daging yang benar-benar sesuai pesanan, modelnya apa, butuhnya apa, ibaratnya tenderloin, sirloin berapa gram udah kita potong, udah ibaratnya kita ada tesnya. Iya, iya. Jadi kayak bakteri atau apanya itu udah ada. Berarti ibaratnya secara penjaminan mutu Ya, valid lah. lebih ke HACCP-nya itu lebih ketat kalau kita yang dari daging yang dikeluarkan dari rumah daging. Kalau mungkin yang di pasar itu kan beda lagi. Jadi harganya ya agak selisih banyak sih, Mas. Ya, selisih 5.000 sampai 10.000. Cuma dengan mungkin instansi yang pesan di rumah daging itu kan butuhnya kan memang daging yang spek tertentu. Dan memang butuh yang terjamin benar-benar nggak kayak yang di pasar itu kan. Meskipun sebenarnya sama-sama dari RPH, kita ambilnya juga dari pemotongan dari dalam. Cuma mungkin kita ada treatment lanjutan. Kenapa kok harganya kadang-kadang kita bisa selisih lebih tinggi dikit ya karena mungkin ada perlakuan khususnya juga. Iya, ya benar sih kan ya ada kualitas lah. Iya ada, kita jual kualitas juga. Terus ya ibaratnya kan nggak kontaminasi udah jelas. Iya. Terverifikasi lah bahwa dagingnya ini mutunya memang baik. Iya. Diperuntukkan untuk pasien misalkan tadi yang di rumah sakit atau di rumah makan kayak. Iya. Dan kita juga ada sertifikat halalnya juga kalau yang. Oh iya. Iya. NKV ada, sertifikat halal juga ada. NKV itu apa? Nomor kontrol veteriner. Oh berarti dia itu udah dikontrol sama veteriner. Iya. Tempat usaha yang berhubungan dengan hewan-hewan, olahan-olahan itu kan pasti punya NKV. Iya. Berarti ya ada nomor kontrol veteriner. Iya. Ya, ini aku juga punya produk, karena aku juga punya produk. Iya. Makan itu udah ada NKV-nya. Iya, makanya kita daftar NKV. Gitu. Terus ya iki kan berarti tadi katanya jamnya jam kebalik loh, nocturnal kan ini jam nocturnal, nah benar. Biasanya kalau yang pagi gini malah tidur. Iya. Ini pagi ngapain podcast? Pas lagi nganggur sih, Mas. Kebetulan ini jadwal paginya juga lagi nganggur. Karena biasanya pagi itu aku juga masih lanjut kerja lagi. Oh, di mana? Kebetulan di RPH sendiri aku dapat tanggung jawab jadi koordinator tim monitoring daging. Jadi biasanya aku itu satu kontrol harga, tanya harga. Bulan ini ada kenaikan atau penurunan. Itu hampir pasar tradisional se-Surabaya.
Oh, berarti keliling pasar. Keliling pasar tiap pagi. Ginjalmu gak apa-apa dah. Mulai kayak katanya si dokter Tirta. Iya. Dokter Tirta kan cerita, itu kan recovery-nya kan waktu tidur, deep sleep di malam hari. Lek dirimu kan aduh, narkoba enggak. Enggak sih Mas, tapi kita dokter hewan di sana juga mengatur jam istirahatnya sendiri-sendiri. Jadi kan kalau di Pegirian, kebetulan di Pegirian itu kan 2 orang dokternya kalau malam. Aku sama 1 dokter hewan baru. Kalau dari UNER juga? Iya, sama-sama. namanya Aldio dari angkatan 2017. Oh ya baru selesai kemarin udah berarti. Udah pulang setahun. Iya, udah setahun yang lalu. Kebetulan ya kalau di Pegirian dokternya kan 2, guru 1. Kalau dokter Nowo sama dokter Sindu kan udah gak masuk malam. Lebih ke administratifnya. Nah kalau yang malam nanti tinggal tektokan, atur jadwalnya enaknya gimana. Kita enggak bener-bener yang kerjanya itu jam 11 sampai jam 7 standby melek gitu enggak. Iya sih, benar. Iya, jadi kan bisa bergilir ya. Iya, pokoknya tugas antemortemnya kita beres. Nanti tinggal untuk controlling sapi yang masuk, itu nanti kita gantian, kita tektokan nanti kamu tidur jam berapa sampai jam berapa, nanti gantian aku bangun, tak bangunin nanti kamu jam berapa sampai jam berapa. Kayak misalnya kayak tadi pagi kan timnas main jam 11 malam gitu. Aku tak nonton timnas, aku sih kan di sini. Kok timnas selesai baru gantian. Ini kan nonton timnas Mas. Enggak bisa ya. Cuma nggak bisa. Karena dedikasi yang sangat tinggi untuk RPH Pegirian. Ya biasanya sih bisa disambi nonton. Cuma kebetulan karena kita RPH sendiri kan juga pusatnya edukasi juga untuk adik-adik koas. Oh, ada dipakai untuk adik-adik koas. Pakai adik-adik koas. Yang dokter hewan baru itu. Ya, dokter hewan baru itu ya di RPH itu juga banyak kegiatannya. Oh. Kebetulan tadi malam itu kan rutinitas tiap Kamis malam Jumat itu pasti ada anak koas, adik koas yang Kesmafet yang di kedinasan DKPP Surabaya itu pasti kunjungannya ke RPH Pegirian. Oh, berarti kayak mendampingi juga. Ya, dari orang dinasnya itu ada pendampingan, dokter hewan dari dinasnya pendampingan. Nanti untuk materi RPH-nya dari RPH yang jelasin ke adik-adik koas. Oh, iya ya untuk pengetahuan juga ya mereka. Iya. Biar gini loh, Pegirian itu kayak gini. Benar. Di pemotongan itu yang baik, yang kualitasnya baik itu kayak gini. Iya. Keren dia, saya kira. Ini dari UNER aja. UNER ada, WKS ada, bahkan nggak cuma FKH aja Mas. Kemarin yang baru ambil sampel dari sana itu ada anak FKG. FKG UNER sama kebetulan S1 FKG UNER sama PPDS, dokter spesialis. Buat apa sana? Jadi mereka itu neliti ya ada muskulus, salah satu muskulusnya nanti yang dekat sama Mandibulat. Oh, masseter. Ya, itu diteliti. Nanti kaitannya kalau di manusia itu nanti ada. Kemarin sempat tanya sama salah satu dokter spesialisnya sana, dok ini nanti ambilnya itu buat apa? Ya rencananya itu lebih ke korelasinya kalau di hewan itu seperti ini, nanti di manusia seperti ini gitu. Jadi pengen lebih tahu kalau di hewan seperti apa. Oh, iya juga ya. Iya. Kalau hewan itu banyak Mungkin kita tahu misalkan sapi, kucing, terus mungkin yang rahangnya nggak maju ya. Nah, kucing aja beda kan, kucing ya pesek ambil kucingnya nggak pesek. Terus anjing ada yang moncongnya ke depan, ada yang bull. Iya. Kalau masseternya nggak beda. Oh. Baru tahu aku, tapi kira dia mau ngapain gitu, ngecek dahinya. Ya, FKG ada, FKH ada, terus biasanya ada yang pengambilan sampel dari orang BSL 3 itu UNER labnya, ITD, itu juga ada yang pernah ambil sampel di sana. Atau kadang-kadang penelitian dosen, oh iya, juga ambil di sana. Berarti tetap diawasi sama dokter. Iya, skripsi, tesis gitu. Mantap. Nah, kan kemarin kan sempat rame yang ini loh, apa namanya, stunning sapi, terus sampai kan viral, terus di grup RT ku udah sampai aku udah sampai kaget. Aku mau jelasin tapi ya gitulah, kan kadang kan masyarakat kan punya gampang ya kemakan hoax kan. Itu sebenarnya stunningnya sendiri itu apa? Stunning sendiri itu pemingsanan Mas. Jadi untuk stunning sendiri itu enggak semua sapi dapat perlakuan stunning. Oh, jadi kayak digendam gitu.
Terus pingsan. Enggak. Jadi kalau biasanya kan sapi-sapi itu kan orang awamnya tahu kalau biasanya kita potong itu dirobohkan pakai tali terus dipotong. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan daging itu kan kita juga ngimbangi sama sapi impor juga. Oh, ada impornya. Tapi jumlahnya itu tetap di bawah sapi lokal. Jadi kuantitas potongan atau jumlah potongan itu enggak bakal melebihi sapi lokal. Jadi tetap kita kontrol juga. Nah, kebetulan sapi impor itu kan di habitatnya itu dia enggak Dilepas yang ya? dikeluh atau pakai tali. Dia terbiasa di kandang bebas, kandang liar gitu terus. Nah, dia terbiasa digiring. Nah, kalau kita nanti motong sapi yang bobotnya hampir 1 ton, pakai yang dia nggak biasa pakai tali temali, itu lebih temperamen dari sapi PO, Mas. Iya bener ya. Dia nendangnya kenceng. Kalau nyeruduk juga lumayan. risiko banget. Terus dia juga gigit. Ada kemungkinan untuk menggigit juga. Iya. Nah, makanya kalau kita paksakan untuk melakukan hal-hal pemotongan normal pada sapi impor, bisa membahayakan yang motong, juga bisa membahayakan ke sapinya juga. Iya. Itu berarti stunning di pingsan terus habis itu tetap dipotong. Iya. Tetap dipotong sesuai syariatnya kan. Jadi untuk treatment sapi impor sendiri, kalau yang sapi lokal nanti kan dirobohkan pakai tali temali. Kalau yang sapi impor itu kita istilahnya stunning lah ya. Kita pakai bahasa ilmiahnya stunning atau dipingsankan itu ada alatnya khusus namanya stunner atau knocker itu biasanya. Nah, itu enggak mengeluarkan peluru seperti yang dinarasikan. Dia. Kalau ada yang nggak tahu, apalagi kemarin kemakan videonya kan, apalagi kan sosmed ya Mas. Sosmed itu kan sebarannya luas, nggak peduli ini berita bener atau enggak, wis langsung sebarkan. Nggak ada cross-check-nya. Apalagi yang bikin narasi juga, wis ini sapi ditembak. Narasinya kan tembak. Terus ini sudah ada berapa ekor yang tertembak. Dan di videonya itu sudah ada darah-darahnya. Orang yang awamnya nggak tahu, dipikir itu sapi itu roboh tertembak, darahnya banyak yang keluar. Padahal kan enggak, Mas. Jadi sapi itu, knocker itu memang benar ada pelurunya, itu cuma sebagai pendorong pegasnya aja. Jadi ujung dari knocker itu kayak besi tumpul, itu nanti ditembakkan di tengah-tengah dahi sapinya. Itu nanti sapinya pingsan dan dalam waktu 20 detik harus disembelih. Kalau lebih dari 20 detik, kemungkinan di atas 30 detik sapinya itu bakal bisa berdiri lagi. Dan normal, bisa balik ke kandang lagi. Kalau pokoknya sapinya itu cuma dipingsankan, nggak sampai ada efek mati, bolong itu enggak. Makanya itu dirobohkan dengan cara dipingsankan. Kemudian setelah sapinya pingsan, keluar dari restrainer box atau tempat penjepit di mana sapi itu di stunning, sapinya roboh baru ada juleha yang menyembelih. Nah, kebetulan di video itu sebenarnya julehanya itu udah ada. Ya seperti kan kelihatan toh, kemarin itu kan ada di pas ada di boxnya kan ada di sampingnya ada julehanya. Itu udah ada julehanya. Di samping boxnya itu udah ada julehanya. Tapi videonya nggak sampai motong, dipotong juleha, udah dipotong, di-cut videonya. Jadi seperti narasinya ini sapi ambruk, berdarah-darah, ketembak, apalagi orangnya beliau tembak kan. Orang awam kalau bilang tembak, berarti ada pelurunya nembak, melubangi badan. Enggak, sebenarnya itu kesalahan narasi yang akhirnya menggiring opini publik ya. Iya, itu benar-benar rame, Mas. Rame. Aku tuh harus klarifikasi di grup warga, karena aku ketua RT. Iya. Jadi klarifikasi. Cuman kan ya setiap orang kan gini ya. Daya tangkap suatu berita kan berbeda-beda. Kalau yang well educated kan dijelasin sedikit, oh ternyata ngerti karena ini. Tapi kan kalau yang enggak well educated kan ditelan mentah-mentah gitu. Oh itu dibunuh, ditembak, terus kehalalannya patut dipertanyakan. Padahal secara halal itu dari fatwa NU kan secara syariat sudah halal itu. Ya, soalnya kan dipotong juga. Tetap dipotong, memotong 3 saluran utama itu tetap dipotong. Julehannya kan juga orang-orang pilihan yang juga ada sertifikasinya. Jadi secara kehalalan udah terjamin halal. Wong di MUI juga mengatakan kalau stunning itu enggak dipermasalahkan asal bukan tindakan yang penetratif atau terdapat kayak tadi yang ada lubang sampai merusak, melukai, yang menimbulkan ada perubahan bentuk itu ya nggak boleh. Kalau cuma dipingsankan tanpa adanya kerusakan yang lain-lain itu nggak apa-apa.
MU-nya sendiri memperbolehkan. Mau belajar ini apa di Uya-Kuya gitu kan. Di ini sampai Atau pingsan. atau Kenjutsu Itachi gitu. Dia Kenjutsu terus dia tidur. Iya, benar. Kakek ngiki balik apa namanya nonton Henry. Orang-orang wibu kayak kan wah, kenapa orang tidak dikasih genjutsu gitu. Aku kan baca komen-komennya kayak lucu-lucu. Saning kan dipingsankan, kenapa kok nggak di genjutsu kayak Itachi? Waduh, komen orang-orang kalau di sosmed itu ya, kalau yang lucu-lucu ya alhamdulillah mungkin yang sedikit menghibur lah ya daripada komen yang lebih ke hate speech. Terus ada yang lagi yang malah ngompor-ngompor ini kan haram ini gak sesuai ini orangnya orang zaman jahiliyah gini. Lihat komentar di sosmed itu juga parah-parah mas. Lebih mending gak usah lihat komentar sosmed lah. Bener. Ya itu tadi ya orang kan ada yang boleh bikin dia bagus bisa menerima apa ya ibaratnya kan teknik yang baru gitu kan. Sebenarnya kan kalau di luar negeri kan udah diterapkan. Iya, udah ada penerapannya. Mungkin kan ternyata teknologi ada yang seperti ini kan kadang orang awam ya gak menerima itu. Iya. Ya kayak zaman kita handphone dulu kan waktu pertama kali ada kan orang-orang yang dulu kan gak mau megang handphone takut kepalanya disadap soalnya kan membawa sinyal. Tapi sekarang 90% 98% lah orang punya handphone kan. Ya teknologi lah. Iya. Ada yang bisa nerima dengan baik, ada yang nggak bisa nerima dengan. Iya, kan tergantung penerimaan orang kan. Kita nggak bisa maksakan orang itu mau berpendapat seperti apa. Yang penting kita sudah menjelaskan kebenarannya, tergantung penerimaan masing-masing. Dan ini pertanyaan terakhir nih. Udah 35 menit lagi. Orang tua kan dosen juga, ya kan? Iya. Dosen di ada kampus kan. Terus Mas Bagusnya juga S2 udah selesai. Gak pengen jadi dosen. Kalau jadi dosen kemarin sebenarnya yang pengen. Cuma setelah berjalan makin ke sini, kemudian kok rasanya kok lebih cocok di tempat yang sekarang. Di lapangan. Iya. Soalnya kan dulu memang minatku itu lebih ke lapangannya mas. Jadi mungkin dari lapangan pun ya aku tetap masih bisa ngajarin anak-anak. Oh iya yang tadi anak koas ya. Anak koas ataupun anak S1 yang ambil sampel kita ngasih pendidikan ataupun anak magang PKL kan kita tetap ngasih pendidikan atau ilmu mengenai ilmu ke-RPH. Jadi aku rasa yo di tempat yang sekarang pun aku masih bisa untuk mendidik adik-adik. Oh, biasanya kan kalau guru kayak ibuku kan ya guru ya, guru SD. Ya pernah ngomong kayak Lim ngajar pisan mbak oleh ngono pengajar gitu. Pastinya dia mau ngotot ijazah S2 buat apa? Terus kemarin kamu ambil S2 itu tujuannya buat apa kalau enggak? Oh gitu. Ya awalnya memang kayak lebih ke terus ngapain kamu ambil S2 kalau kamu enggak jadi dosen? Terus aku kan ini mas. Nah kan ilmu itu kan berkembang. S2 itu menurutku bukan cuma sekedar formalitas untuk kamu jadi dosen itu lewat S2, tapi kalau kamu ingin belajar ilmu baru ya S2 juga salah satu caranya. Atau enggak ini apa namanya jadi dosen tamu kan sekarang udah banyak. Ya kayak aku juga sekarang jadi dosen tamu kan sebenarnya dari aku pribadi lebih senang praktek kan hewan kecil. Terus tapi beberapa kampus kayak nawari jadi dosen tamu jadi datang di sana. Jadi ngelihat dari case-nya, jadi materinya yang tak bawa itu yang fakta-fakta yang di lapangan, terus habis itu disalurkan. Mungkin ya itu bisa jadi. Iya. Program pemerintah itu ada kok ini apa namanya? Praktisi mengajar. Iya. Itu mungkin. Yang programnya termasuk Merdeka Belajar. Benar, Merdeka Belajar. Mungkin ya dari situ ya. Ya benar sih. Aku malah lucu lagi. S2 aku itu nggak sengaja. Jadi ada rapat ibu-ibu di rumah orang tuaku. Terus ada salah satu temen ibu tanya, "Loh Mas Rama enggak nikah tak gitu?" Nah ibuku itu jawab tuh, "Oh enggak mau sekolah lagi." Aku ditego. Nah, aku mau sekolah lagi. Lah aku demi menjaga harkat martabatnya ibuku karena udah ngomong ke teman-teman ya wis sekolah. Terus S2. Jadi itu udah cerita nilai ya gak apa-apa tapi ibuku ya sekarang udah terbuka. Oh ternyata ya inilah aku juga ngajar juga di beberapa kampus juga tapi jadi dosen tamu.
Gitu. Yes, itu pertanyaan terakhir. Terus ini ada oleh-oleh. Waduh, Ini oleh repot. kayak dari sponsornya kita, di telur berkah belum maksudnya. Wih, Ini telurnya ini omeganya katanya 10 kali daripada telur biasa. Wih. Ini buatannya seniornya kita. Jadi dia tuh ngeracik makannya. Jadi nanti telurnya itu bisa bagus. Warnanya oranye, omeganya terus ada antioksidannya. Ini buat Mas bagus, oleh-oleh biar tambah gereng melekan. Cocok lah, supply energi buat malam hari. Iya, Kan lumayan butuh ya. Ya segitu, thank you Ya, sama-sama yang dadah.